Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita pagi ini ngumpul lagi Pak Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Teman-teman yang datang nih yang ada 7.000 orang di sini. Apa kabar nih semuanya? Luar biasa. Ini jauh-jauh loh ini ya. Ini dari pasar mana, Kak? Pasar Lembang. Pasar Lembang. Di sini ya? Ciledug juga. Kalau Kakak dari mana, Kak? BSD, oh dekat. jauh, orang kaya nih Pak Ustadz dari BSD. BSD ya. Ada ibu-ibu juga ini yang hadir di sini. Oh, ada Yanti juga nih. Apa? Yanti. Yanti, oh bukan. Yanto. Oh, ini Yanto ini ya. Yantinya khas kreatif ya Pak Ustadz ya. Ini hari ini kita akhirnya kajian lagi Pak Ustadz. Kajian off air lagi. Dan setelah sekian lama Pak Ustadz ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah, saya udah terlalu duniawi nih Pak Ustadz. Perlu kembali Pak Ustadz. Tapi produktif. Tiap Tapi hari produktif. video baru ya kan? Video baru. Video tentang keluarga semua ya? Tentang keluarga, membuka aib keluarga. Astagfirullahaladzim ya. Ya, Rob. Dan akhirnya kita ketemu lagi di sini. Jadi kalau tadi kan saya udah cerita-cerita juga nih ya di off cam ya Pak Ustadz ya. Ya. Kenapa tema hari ini adalah back to basic. Back to basic. Back to basic ya. Back to basic artinya apa tuh Pak Ustadz? Back apa tuh? Back. Back itu yang di bola tuh Pak Ustadz, di belakang. Oh iya, pemain belakang. Tuh. Tuh itu adalah dua. Oh, berarti pemainnya di belakang dua. Dua. Basic itu polos. Polos. Pemain di belakang dua pada polos-polos. Kagak nakal ya. Nggak, back to basic tuh kita kembali ke dasar ya, Pak Ustadz. Kembali ke dasar. Oke. Dan kemarin tuh jadi ceritanya Pak Ustadz. Ah. Ini belum diceritain. Jadi ada yang sama mendasari teman-teman. dulu nih. Ya, ada yang mendasari. Ceritanya, saya tuh baca buku tentang sholat Pak Ustadz. Baca buku tentang Masya Allah. sholat gitu. Terus saya pikir-pikir, setelah saya baca itu, kok ternyata bacaan saya ada yang salah-salah gitu. Ya. Terus ada yang kurang-kurang. Ah. Sama saya tuh mikir kayaknya saya sholat selama ini tuh ya baca doang gitu Pak Ustadz, tapi Ya. nggak tahu artinya, nggak Ya. tahu maknanya, gerakan ini tuh apa artinya gitu. Sama seringkali tuh saya sholat Pak Ustadz masih mikirin Ya. dunia Pak Ustadz, masih mikirin istri saya marah kenapa. Ada istri saya Pak Ustadz. Kunci masih lupa nggak tuh kunci? Ya, kunci. Kunci Lexi di mana? Iya. Udah nggak ada Lexi dah? Masih Pak Masih Ustadz. ada? Masih, cuma itu harta saya. Kenangan siaran. Kenangan siaran, iya. Mikirin nanti mau makan apa gitu. Nah dari Pada saat sholat. pada saat sholat gitu. Nah itu yang mendasari saya, kayaknya sholat saya masih belum benar nih gitu. Nah makanya termasuk juga kayaknya kan kalau sholat itu kan mulainya dari wudhu ya Pak Ustadz ya. Ya. Wudhu saya juga kayaknya belum benar tuh. Berarti selama ini saya nggak benar Pak Ustadz. Nah makanya saya ya Allah kayaknya kita perlu ngomongin ini nih. Buat jadi pengingat back to basic saya. tuh maksudnya. Iya, balik lagi ke dasar Oke. gitu. Nah makanya hari ini tuh saya pengen nanya-nanya dan semoga juga ini bisa di-share juga ke teman-teman di sini yang di rumah juga gitu. Basic-basic dari wudhu, mungkin gerakan wudhu itu kalau gerakan ini itu maknanya apa, bacaan ini maknanya apa Ya. gitu. Nggak apa-apa ntar kita pelan-pelan aja Pak Ustadz, yang penting Santai ya? Santai, bener. Tapi di sini kakak-kakak pada sholat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya ntar kita ngomongin ini pada nggak sholat, sama aja. Dari wajah sih kelihatan Dari orang-orang wajah, rajin ya. semua. Insya Allah. Belum ajan aja udah sholat. Ya, pokoknya di sini cuma Rifki yang nggak sholat. Nggak sholat ya? Astagfirullah, bukan. Astagfirullah. Tapi Pak CS Ustadz. sholat semua CS. Apa? CS Bang Hipsi. CS siapa? Yang 2 orang itu. Insya Allah mereka Sama. sholat id. Sholat id. Salat id. Insya Allah salat id Pak Ustadz. Nggak apa-apa lah ya. Ini ya, nanti kita potong-potong juga nih videonya Pak Ustadz. Biar Oke. masuk ke Instagram juga gitu ya. Oke, baik. Kita Silakan dimulai, kita Pak. ngobrol basic dulu nih. Saya tanya Ya. dulu ya. Hukum, jadi untuk menyempurnakan sholat itu kan harus wudhu. Iya Pak Ustadz. Ya. Jadi sholat itu sempurna karena dia adanya wudhu. Iya. Nah, saya kasih pertanyaan. Apa hukumnya wudhu? Wajib. Buat sholat ya Pak Ustadz? Ya, entah buat sholat, entah buat yang lain ya. Kalau Buat sholat ya wajib. Kalau buat yang lain, kalau saya buat seger-seger doang. Sama kalau mau tidur tuh, kalau susah tidur, wudhu tuh
bikin ini Pak Ustadz. Gampang tidur. Bikin seger. Bukan tidur ya. Bikin gampang tidur Pak Ustadz. Benar. Jadi kayak lebih tenang gitu. Karena kan biasanya kalau mau tidur Ya. tuh kalau misalnya abis itu masih besok bikin apa ya. nih, bikin apa nih. Nah pas wudhu tuh kayak relax lagi. Itu yang saya rasa. Iya. gitu, Pak Jadi Ustadz. wudhu tuh relaksasi. Ah. Nah, baik. Wudhu tuh gini Bang Ibzi. Kalau dia untuk sholat, dia menjadi wajib. Ya. Nah, tapi ada sebagian ulama mengatakan jangankan hanya untuk sholat. Saya kasih contoh, misalnya untuk melakukan satu perbuatan namanya jima. Iya. Nah, jima, ini bahasa orang yang dewasa udah paham tuh jima. Iya. Atau dalam istilah fikih namanya al-wat'u. Berkumpulnya laki-laki dan perempuan namanya. Oh. Nah, sebagian ulama mengatakan sebelum melakukan satu perbuatan itu diwajibkan berwudu, bayangin. Ada ulama yang mengatakan begitu. Iya. Diwajibkan berwudu. Kenapa diwajibkan berwudu? Karena itu akan berkaitan langsung pada dampaknya. Ketika dia punya anak nanti, isi nih, Iya. punya anak itu adalah anak yang suci yang dilakukan dengan berwudu sebelumnya. Ah. Ada yang sampai begitu. Wah, Nah. saya nggak wudhu waktu itu, Pak. Doa kagak? Gimana nih anak saya? Doa kagak? Wah, lupa saya, Bang. Karena udah buru-buru aja tuh. Langsung buru-buru. Mana cepet lagi. Astagfirullah. Kalau doa aja lupa ya. Iya, lupa. Bismillah tapi kayaknya. Bismillah, Pak Ustaz. Bismillah ya. Bismillah. Ya. Jadi itu tuh ya. Iya. Bahkan wudhu itu dia kalau dalam kajian usul fikih, jadi kalau belajar usul fikih, dasar-dasar mempelajari fikih itu dikatakan begini. Ada satu kaidah usul dikatakan begini. Segala sesuatu yang wajib kemudian disempurnakan dengan sesuatu yang sunnah, maka yang sunnah itu menjadi wajib hukumnya. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Saya kasih contoh. Nih contohnya begini nih. Ini kasih contoh. Ini sesuatu yang wajib. Ya, contoh. Nih, taku. Taku. Oh ya, kita mau ngucapin terima juga. makasih buat Taku nih Buat karena Taku. udah nyediain tempatnya ya? nih, kafe yang enak sekali. Tempat yang enak ya, buat kumpul, buat nongkrong, buat daerah mengkaji juga Cegera enak ya, nih. buat ngaji juga bisa. Saya kasih contoh. Bayangin ini saya udah kalau bilin udah masuk nih. Kalau bilin udah masuk nih, langsung saya kasih contoh nih. 4 juta nih. Kalau bilin produk udah masuk nih. Ini air saya nih. Ya. Nah, jadi gini. Ini sesuatu yang wajib. Iya, Pak Ustaz. Sesuatu yang wajib nih. Sholat wajib nggak? Wajib, Pak Wajib. Ustaz. Ini sesuatu yang wajib. Ini yang sunnah nih. Sesuatu ini jika dia menyempurnakan kewajiban, maka yang tadinya nggak wajib menjadi wajib. Saya kasih contoh, ulang. Ini sesuatu yang wajib. Iya. Sesuatu yang wajib ini dia tidak sempurna kalau tanpa sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini hukumnya tidak wajib. Kalau dia menyempurnakan kewajiban ini, maka sesuatu yang tadi tidak wajib ini menjadi wajib hukumnya. Iya. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban yang awalnya dia tidak wajib maka menjadi wajib. Ngerti nggak lu, Bang? Saya ulang. Sesuatu Langsung bingung mukanya. bingung. Saya puter-puter dulu. Dia ingetnya minuman dong. Itu bukannya teh leci kata dia gitu. Saya ulang. Saya ulang. Nih, pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Sini deh, lu biar dekat ke tehnya deh, lihat. Ini kayak Rocky Gerung nih. Bang. Sesuatu, Iya. dia ini tugasnya menyempurnakan kewajiban. Maka sesuatu ini tadinya tidak wajib menjadi wajib. Kenapa? Kewajiban ini kan wajib nih. Contoh, sholat kan wajib. Nah, masuk ke contohnya nih. Sholat itu wajib. Untuk menyempurnakan sholat, dia kan harus wudhu. Wudhu asal hukumnya sunnah. Karena wudhu ini menyempurnakan kewajiban sholat, maka wudhu yang sunnah tadi menjadi wajib hukumnya. Jelas? Jelas, Bos. Jelas ya? Jelas. Orang kan kalau sholat, dia wajib wudhu. Wajib dalam keadaan suci. Terhindar dari najis. Terhindar dari hadas. Sholat itu tidak sempurna kalau tidak wudhu. Wudhu hukumnya sunnah. Jelas? Maka ketika wudhu digunakan untuk sholat yang tadi sunnah, hukumnya menjadi wajib. Karena wudhu menyempurnakan kewajiban. Semua yang menyempurnakan kewajiban maka hukumnya wajib. Apalagi misalnya
Orang melaksanakan ibadah haji. Orang kalau haji itu pakai ihram. Ihram itu di luar haji hukumnya sunnah. Tapi karena dia menyempurnakan kewajiban haji, maka ihram yang sunnah tadi menjadi wajib hukumnya. Jelas ya? Kita belum nikah nih. Saat kita belum nikah. Wah, Bang Yibzi belum nikah, urak-urakan, tidur mau jam berapa, bangun jam berapa. Jelas tuh? Mau nyari nafkah nggak wajib hukumnya. Kenapa? Ya masih sendiri. Gembel saya dulu. Iya. Beneran. Ya saya gembel tahu. di jalan. Ya saya tahu. Rambut panjang. Rambut panjang. Kalau ngomong gini, iya. Saya yo zaman dulu. Malah miripan paus tapi daripada saya. Sama-sama di metro. Iya dulu. Zaman ya, susah. susah. Sampai sekarang Mas. Masih susah. Nggak lah, alhamdulillah. Berkah sekarang insyaallah. Insya Allah. Ya, doa nih al-kalamu doa. Ya, ucapan itu doa. Iya. Ucapnya yang baik-baik aja. Iya, siap Ustaz. Cuman teman Anda itu kadang-kadang ucapnya kagak pernah baik itu. Saya kaya banget sekarang insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Doa. Amin. Nah, kita lanjut nih, seru nih. Semua sesuatu yang tidak wajib, kalau dia menyempurnakan kewajiban maka menjadi wajib hukumnya. Apa aja? Tadi saya kasih contoh. Dulu kita waktu masih muda, kita nggak punya kewajiban mencari nafkah. Ya. Ya. Jadi hukum mencari nafkah pada saat kita belum nikah, hukumnya sunnah. Dikerjain syukur, enggak berdosa. Dikerjain syukur, nggak dikerjain, lu mati. Iya. Iya, lu nggak nyari nafkah buat diri lu sendiri. Nah, artinya kalau belum kita nikah, kita dinafkahi masih sama orang tua. Iya. Nah, berubah hukumnya itu ketika kita nikah. Ketika kita nikah, mencari nafkah, hukumnya wajib. Kenapa menjadi wajib? Karena dia menyempurnakan kewajiban kita. Berubah tuh. Itu dalam Islam tuh begitu. Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban, sesuatu itu bukan wajib, maka dia menjadi wajib. Kenapa? Karena dia menyempurnakan kewajiban. Begitu juga dengan wudhu. Maka ada sebagian ulama mengatakan, kita nyari nafkah nih. Nyari nafkah itu wajib hukumnya. Keluar rumah, karena dia menyempurnakan kewajiban kita, ternyata wudhu bukan hanya diwajibkan untuk sholat. Ketika kita mencari nafkah dari ibadah, untuk menyempurnakan kewajiban kita mencari nafkah dan dia bagian ibadah, maka ada ulama-ulama yang warok tuh keagamaannya tinggi banget. Dia menghindari hal-hal yang subhat, udah yang dia nggak pahami sesuatu yang dia nggak tahu, dia nggak secara empirik dia lihat, dia nggak mau lakukan, dia takut subhat gitu loh. Ini halal apa haram nih, ditinggalkan itu. Ulama yang warok begitu. Bagi ulama yang warok, dia setiap melakukan apapun dalam aktivitasnya, maka wudhu tidak pernah dilepas dari dirinya. Nempel terus. Bahkan dengan orang yang bukan mahram, salaman begini dong nih. Iya. Cuma di belakang nyomot. Enggak juga. Enggak. Insyaallah. Sentil ya. Jangan dulu. Jangan dong. Maaf ya Bu ya. Ini Maaf ya, Bu, bahasa ya. kita. Bercanda Bu, ini Bu, ya Bu. Nggak apa-apa, kemarin Ibu dengerin GJLS lebih parah. Iya. Arti gak jelas nggak tahu. Emang gak jelas Bu itu. Nggak jelas. Kita mah Bu ya. Jadi itu Bang, masuknya. Baru kita masuk pada wudhunya. Iya. Nah, kenapa sih harus berwudhu? Itu pertanyaan. Ternyata wudhu itu bukan hanya pada saat ibadah doang. Pada saat di luar ibadah mahdoh, ibadah khusus. Kan kayak gini ibadah biasa nih. Kajian ini bukan ibadah khusus nih. Ibadah mahdoh, ibadah khusus. Sholat. Ya. Kemudian ya umroh. Ngaji. Baca Haji. Quran itu termasuk harus Nah, juga, itu. Ustaz? Nah, kalau baca Quran memang itu semua ulama mengatakan memang wajib hukumnya dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh itu memegang mushaf kecuali kita dalam keadaan suci dari hadas. Jelas. Tapi kayak gini kan ngobrol gini, ini kan sebenarnya muamalah yang biasa, bukan ibadah mahdoh, ngobrol dan sekalian sebagainya tuh kita ngaji begini, mengkaji. Tapi bagi tadi ulama yang warok, dia akan selalu menjaga wudhunya. Gitu. Sama yang lain mahram aja dia nggak mau menyentuh, ya kan? Bahkan dengan yang mahram saja kadang-kadang, dengan orang tuanya aja kadang-kadang kalau memang dia udah bisa, aduh, padahal boleh tuh. Tapi dia memang sudah terbiasa. Iya, ini mah orang tua saya boleh. Tapi karena dalam kehidupan biasa, udah biasa nggak menyentuh yang bukan mahram, orang tuanya sendiri, bahkan adik kandungnya sendiri yang dia mahram, tidak batal, dia, aduh. Ya.
Sama istrinya juga Sama batal. istrinya. Kalau sama istri memang sama istri itu memang membatalkan wudhu. Oh iya Pak Ustadz. Dalam madhab Syafi'iyah itu membatalkan wudhu. Benar, Kenapa istri membatalkan? saya. Kenapa membatalkan wudhu? Saya dimarahin. Soalnya ada beberapa pendapat soalnya kan Pak Ya, Ustadz, ya. jadi gini, ada dua pendapat nih. Oh. Ada dua pendapat. Ini kita belum masuk pada praktek wudhunya nih. Iya, nggak apa-apa Pak Ustadz. Seru. Nanti yang episode yang akan datang biar pada penasaran juga Ini nggak seru apa-apa. juga nih. Heeh. Nih, jadi begini. Istri itu bukan mahram. Oh. Kalau istri mahram, dia nggak boleh nikahi kita. Iya betul. Jelas ya? Yang boleh dinikahi kita, yang boleh kita nikahi adalah mereka yang bukan mahram. Yang mahram, haram hukumnya dinikahi. Maka istri, dia bukan mahram kita. Makanya kita nikahi. Nah, timbullah dua pendapat ulama. Ada maknanya nih. Ada dalam Al-Quran itu, surah Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa. Ini tentang masalah nyentuh perempuan. Iya. Masalah nyentuh perempuan. Nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi saya masuknya pada mahramnya dulu nih. Pada mahram. Mahram itu istri, bukan mahram kita. Maka dia boleh dinikahi. Maka menyentuh istri, hukumnya membatalkan wudhu. Dalam madhab Syafi'iyah. Tapi bagaimana dengan madhab Hanabilah? Dalam madhab Hanabilah, menyentuh istri tidak batal. Kecuali istri orang. Nah, iya, Istri orang batal, benar. Bukan nyentuh doang lagi kadang-kadang. Lebih dari Chat di ini, chat di apa? Apa itu? aplikasi. Discord, chat di Discord. Oh, kayaknya pengalaman. Nah, itu yang berita kemarin Bos Tan. Oh, ada ya. Tapi mirip dia, Pak. Ada juga yang di aplikasi Gojek kan. Oh ya, emang ya. Itu mah sama abang Gojeknya, Pak. Oh, Sama abang Gojeknya. Udah sampai mana kamu? Enggak, itu yang Terlalu viral romantis. lama. Oh, yang viral lama itu udah maksudnya. Pak Ustadz, saya sambil minum ya. Silakan. Minuman dari Taku nih enak banget. Iya. Gimana rasanya? Tehnya, Mio, ih. Itu Mio iya apa? Lanjut Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Mantap. Mantap. Lupa gue di mana. Sampai mana? Udah ya. Jangan dong. Jangan dong. Baru mulai. Mahram. Mahram. Nyentuh tadi, nyentuh istri. Nah, dalam adab lain itu nyentuh istri nggak batal. Oke. Tadi Hanabilah. Hanabilah ya Pak Ya. Ustadz. Itu dan beberapa mazhab pengikut imam mazhab yang lain. Kenapa tidak batal? Karena dia punya rujukan satu hadis. Nabi Muhammad SAW, ini hadisnya sahih nih. Nabi Muhammad SAW ketika mau berangkat ke masjid, dia cium kening istrinya. Tapi Nabi langsung sholat, nggak wudhu lagi. Dalil itulah yang membolehkan bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudhu. Tapi di situ ada batasan, hanya istri. Di luar istri tetap membatalkan wudhu. Karena hadis itu berpangkunya hanya pada Nabi mencium istrinya, kening istrinya sebelum berangkat melaksanakan sholat. Dan Nabi tidak wudhu lagi. Dalil itulah yang menjadi rujukan para ulama yang tadi dia membolehkan bahwa wudhu tidak batal ketika dia mencium istrinya, bersentuhan dengan istrinya. Tapi untuk kehati-hatian nih, jadi kita dalam ibadah tuh harus kehati-hatian tuh. Gini deh, kan tadi dua pilihan, menyentuh batal atau pilihan kedua tidak menyentuh, menyentuh tapi tidak batal. Pilihan kedua. Seandainya kita ambil pilihan pertama, itu kehati-hatian kita tuh, namanya ihtiyat disebutnya. Kehati-hatian. Jadi beragama tuh jangan asal semau kita, tapi kita dalam beribadah beragama ya, itu mesti kehati-hatian, penting banget. Mengambil satu ijtihad hukum nih, kita ada dua pilihan nih. Kita mau makan ayam, dua pilihan. Satu, ayam yang kita potong sendiri atau yang dipotong orang lain yang kita nggak ngeliat motongnya di mana, kapan waktunya, tempatnya di mana kita. Dua pilihan. Kita mau makan yang ayam kita potong sendiri atau dipotong orang lain? Potong sendiri, Pak Ustadz. Lebih aman toh? Kita tahu motongnya baca bismillah, bener nggak? Atau yang lain sebagainya. Atau dipotong sama orang lain kita nggak tahu. Motongnya kapan, di mana, tempatnya bersih atau tidak. Dia ketika motong baca bismillah Allahu akbar atau enggak? Ini kehati-hatian. Maka Bang Hizwi ambil yang pertama dong. Yang pertama. Kenapa? Ini kehati-hatian tuh, gitu maksudnya. Jadi ambil pendapat yang memang menguatkan nanti dalam batin kita, kayaknya saya udah sempurna deh. Lebih aman kayaknya dalam keadaan wudhu yang tadi saya nggak menyentuh istri saya, gitu loh. Dibanding ambil pilihan kedua, ketika Bang Hizwi ambil pilihan kedua, ya Allah.
tadi malah nyentuh istri lagi. Iya, batal nggak Ini nih? batal kagak nih ya? Malah kepikiran apa tuh astagfirullah. Terus sholat gimana ya? Ya Allah. Ya Ampun. resiko tag di luaran outdoor, begini, ya. di outdoor gini. Oh, aman. Tapi enak. Sejuk ini. Enak, sejuk, enak, Pak ada. Ustadz, ya. Berarti pilih yang tadi tuh, yang pertama ya Pak Ustadz, ya? Itu Buat ihtiyat, ya, Pak kehati-hatian. Ustadz, ya. Tapi boleh nggak kita ambil yang kedua? Boleh. Boleh. Tapi kalau ada dua pilihan, mana kita mau ngambil yang mana sih? Kita ambil yang tadi, yang pertama. Buat kehati-hatian kita. Walaupun ada pilihan lain. Saya kasih contoh. Iya. Minum afdolnya diri apa duduk? Duduk. Duduk. Kalau ada orang minum diri boleh apa enggak? Boleh. Nah, Apa boleh. Apa di sliding apa Ustadz? siapa bilang minum nggak boleh diri? Oh. Saya bilang minum nggak boleh. Dalam beberapa teks hadis yang begitu banyak dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu syariban, dia minum qaiman wa qaidan. Nabi itu minum pernah lakukan berdiri, pernah juga duduk. Lalu kemudian kita dengan enak hati semua minum harus duduk. Loh gimana kalau dalam keadaan tertentu misalnya ketika itu kita minum harus berdiri. Iya. Dan nggak ada bangku, kita harus dalam kondisi yang misalnya crowded, padat orang. Ya, dalam istilah bahasa Arab zahmah, orang padat kumpul. Terus kita gimana nih? Nyari tempat duduk nggak ada. Iya. Standing party misalnya. Standing Pak. Orang nikahan nyewa kursi mahal, Iya. kadang nggak nyewa kursi kan, makan minum diri. Iya nggak? Malah nyewa Zupasu. Masuk. Harus goyang Pak Ustadz. Harus goyang Biar ya, lucu. kayak orang Kalau India. nggak goyang nggak lucu Pak Ustadz. Malah nyewa Zupasu tuh nggak lucu Pak Ustadz. Iya, tahu Malah nggak nyewa ya? Zupasu. Udah kayak orang India. Orang India ditanya, iya aja jawabnya gini loh dia. Atau nyewa ayam goreng Haji Muhayyar. Oh, iya, itu daerah Mampang ya Pecap. teman-teman. Udah lama Kita lanjut ya? nggak makan. Lanjut Pak Ustadz. Aduh, mana tuh? Minum berdiri. Minum berdiri. Nabi itu minum pernah berdiri, pernah duduk. Jadi kita itu kadang-kadang yang baru tahu agama, kita ini orang nggak paham agama, minum sambil diri. Bukan dia nggak paham agama. Kafir langsung. Kita ini yang terbatas tentang ilmu agama sehingga kita menghakimi orang. Nabi aja yang maksum, yang terhindar dari dosa, Nabi pernah minum sambil berdiri. Bahkan Nabi ketika minum zam-zam itu minumnya berdiri. Bahkan ada ulama mengatakan sunnah minum zam-zam itu sunnahnya diri, bukan duduk malah. Oh gitu. Diri. Bahkan Nabi pernah minum susu unta dengan kencing unta. Ini bingung lagi nih baru dengar Nabi pernah minum kencing unta. Wow, itu kan kencing najis. Nabi sendiri yang maksum pernah minum kencing unta. Oh iya Pak Ustadz. Iya. Karena dia untuk obat. Oh. Minumnya sambil berdiri. Bang Ivi besok nyari kencing onta nih. Lu jual kencing onta nggak Bang? Kencing onta itu yang diminum pas baru keluar langsung diminum. Tapi dicampur, dimix dengan susu. Susu. Jadi nggak terlalu amis. Ya, jangan kencing onta kita umroh, kita bawa pulang ke Indonesia, udah seminggu itu baunya. Ya Allah, baunya bau apa tahu tuh. Nah, jadi gitu. Jadi ada dua pilihan, mau minum sambil berdiri atau mau minum sambil duduk. Diri ternyata diri boleh. Duduk juga afdol, lebih utama. Maka untuk kehati-hatian, ini kehati-hatian nih. Kita kan ngambil pendapat yang mana nih yang paling afdol? Untuk kehati-hatian, maka ambillah yang duduk. Kan begitu? Iya. Betul nggak? Karena yang duduk itu lebih baik untuk kesehatan, lebih berakhlak. Gitu kan? Tapi bagaimana yang berdiri? Yang berdiri nggak salah. Yang berdiri nggak salah. Kenapa? Karena Nabi juga pernah minum sambil berdiri. Dan Nabi tidak disalahkan. Bahkan Nabi maksum, terhindar dari dosa. Iya. Berarti kalau minum berdiri kita dosa. Nabi saja minum berdiri. Dan dia maksum, terhindar dari dosa. Artinya boleh. Tinggal dua pilihan dong. Ambil dong. Yang mana yang kita ambil? Berarti ambil yang paling afdol yang mana? Yang duduk. Sama kayak tadi wudu. Mana yang paling afdol? Ya kalau kita nyium ya anggap aja udah batal. Kemudian wudu lagi. Itu yang paling afdol. Yang nenangin hati kita. Itu namanya ihtiyat, kehati-hatian. Balik lagi ke wudu dong, back to basic. Ya, tapi saya mau minum dulu boleh? Boleh Pak Ustadz. Saya mau minum taku. Taku Japanese. Ini es leci kayaknya Pak Ustadz. Leci ya? Es leci. Bismillah. Yang susah juga Pak Ustadz, selain minum apa? Kan kalau tadi duduk boleh, Ya. berdiri boleh. Mungkin yang agak susah itu minum sambil bungee jumping, Bang. Udah silakan minum Pak Ustadz. Gak usah dengerin omongan saya. Jadi kita mau minum. Minum aja ya. Minum aja ada doanya kan? Iya. Oh, gimana? Bismillah. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Kalau di antara kita makan, minum,
Cuma cukup baca falyadhkurismallah, ngucap bismillah doang. Oh, bismillah. Itu udah afdol tuh, bismillah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 kali bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi itu kalau minum baca bismillah, selesai alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, minum 3 kali. Ya. Tapi dikit aja Nabi, nggak kayak kita. Bismillah, golok. Selesai, ambil lagi air. Alhamdulillah, golok. 3 kali sunnahnya. Sunnahnya. Emangnya galon itu bunyinya begitu. Jadi begitu ya. Iya, Pak Ustaz. Nah, baik, kita lanjut. Nah, kita basic kembali ke wudu nih. Iya. Tadi kita tahu wudu. Wudu bisa jadi wajib karena dia menyempurnakan sholat. Wudu bisa jadi beberapa ulama mengatakan dia menjadi wajib karena menyempurnakan ibadah yang kita anggap ibadah, kita sempurnain dengan itu. Baru kita mulai wudunya. Orang kalau wudu di mana sih afdolnya? Di tempat wudhu. Pak Ustaz. Wudu afdolnya di tempat wudu. Benar, Pak. Betul. Maka yang paling afdol cari tempat wudu yang terhindar dari tempat yang ada najisnya. Afdolnya wudu tuh bukan di kamar mandi. Suka digabungin nih soalnya di sini ada yang urinoir yang berdiri, Ya. sininya tempat wudhu tuh. Ya. Kadang suka juga digabung gitu ya Pak Ustaz. Atau di rumah kita kalau wudu di mana? Di kamar mandi biasanya. Itu yang jadi masalah. Harusnya Itu yang jadi masalah. di rumah orang ya Pak Ustaz. Di rumah orang harusnya. ruang tamu Di kamar orang ya, kita bikin keran situ ya, Pak Ustaz. Itu yang jadi masalah. Terkadang memang ini kan dalam keadaan darurat. Iya. Ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, kita di rumah kita tempat wudu kerannya cuma ada di kamar mandi. Iya. Mau nggak mau wudu di situ kan? Boleh wudu di kamar mandi kita boleh, tapi dengan syarat kamar mandi kita terhindar dari najasah, dari najis. Iya. Tapi kalau kita punya anak kecil, kalau punya anak kecil itu ya, maaf ya, saya punya anak kecil 3. Kadang ngencing tidak bersih disiram, kotoran di mana saja. Orang tua, kita sebagai orang tua buka pampersnya yang ada kotoran nempel di mana saja, di tembok ada najisnya. Ketika kita wudu di dalam kamar mandi yang ada najisnya, itu ikhtilat tuh, kecampur. Kecampur antara kita mengudu yang harusnya kita tohur, suci, ya. Tapi di situ juga ada najis-najis yang kita nggak ketahui, Nah di situ nempel tuh. Makanya afdolnya wudu itu adanya di tempat wudu yang kita bikin khusus. Kalau kita punya rumah, wudunya bikin tempat khusus wudu, satu keran tempat wudu khusus. Jangan tercampur dengan kamar mandi. Afdolnya. Luas yang kecil juga nggak apa-apa. Kecil nggak apa-apa, yang penting tempat wudu di situ. Misalnya di depan kamar mandinya, kan kita nggak masuk ke dalam nih. Di depan kamar mandinya, yang penting dia terpisah dengan kamar mandi. Depan kamar mandi saya ruang tamu Pak Ustaz. Nah bisa bikin Di tengah. depan TV ya. Jadi meja nih. Terlalu basah ruang tamu saya Pak Ustaz. Jadi meja di tengahnya. Rumah saya cuma 3x3. Berapa ya? 6x6 ya? Rumah. 4 hektar gitu lupa saya. Antara itu Pak Ustaz. 6 kali 6 Antara hektar ya, 3x3 dan 6x6 apa 4 hektar lupa saya Pak Ustaz. Jadi gambaran begitu dah. Iya. Abdullah wudu itu tempat wudu, jangan masuk. Tapi dalam keadaan darurat, ya. Tubihul mahzurat, maka hal-hal yang tidak dibolehkan dibolehkan. Ya udah, seandainya di situ tapi dengan syarat tempat kamar mandi yang kita gunakan untuk berwudu dia harus terhindar dari najis. Itu penting banget, penting Tempat banget. wudhu tuh yang pertama ya Pak Ustaz. Ya, tempat wudu. Di mana kita berwudu? Makanya Abdullah mendingan di depan rumah ada keran. Selain dia berfungsi untuk nyuci mobil, dia bisa berfungsi untuk wudu. Bisa di situ ya berarti. Ya, itu lebih afdol gitu. Mau kalau tetangga ngeliatin, ini orang wudu mulu setiap 2 jam wudu, setiap 2 jam wudu. Karena dia nggak punya tempat wudu di dalam rumahnya. Ya. Atau emang dia wudu emang ya pengen. Kalau saya dulu bulan puasa wudhu terus Pak Ustaz. Rajin. Rajin kalau bulan puasa. Sejam berapa kali? Bisa 40. Jadi pas kumur-kumur lama dong. Lama masuk sini kadang. Sama sirup. Wudunya pakai sirup. Iya, waktu zaman SMP saya Pak Ustaz. Itu wudhunya Bagus ya? sering dulu. Bagus jujur ya. Sema juga sih. Jadi pas wudu, tadi tempat yang terhindar dari tempat najis. Nah, kemudian memulai wudu nih masalahnya. Ada 2 pendapat nih. Ya, memulai wudu dengan apa? Dengan niat. Sekarang saya masuk rukun dulu dah. Rukun wudu. Rukun wudu ada berapa sih? Tangan, Ya, ada berapa? Hitung. 1. tangan, mulut, Mulut, hidung, muka, telinga, kepala, tangan sini, tangan sini, kaki, 8. 8. Kan tadi tangan udah, kok tangan sini. Tangan yang sini, Oh. tangan yang sini, Nih, telapak tangan. telapak tangan. Sama sikut beda, nggak dihitung. Tadi beda ya. 8.
Gimana sih? Langsung terlihat bodoh teman-teman. Iya. Atau kita ngacak jangan-jangan loh. Iya, makanya nih Jangan kita Pak Ustadz, ngacak. iya. Jangan-jangan kita wudhu. Kaki dulu karena kakinya kotor. Wah, misalnya. Iya. Ya kan? Ini makanya hikmah wudhu tuh banyak banget. Iya, Pak Ustadz. Nah, dalam Al-Maidah ayat 6 misalnya. Kalau para ahli fikih, dia mengkategorikan wudhu itu ada rukun, ya, ada rukun, ada sunnah. Ada rukun, ada sunnahnya. Kalau rukun itu dia wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, dia batal wudhunya. Semua dalam ibadah apapun, rukun itu wajib dikerjakan. Kalau rukun tidak dikerjakan, maka batal ibadahnya. Rukun wudhu itu ada 6. Oh, ada 6. Cuma 6. Jadi 6 doang itu. Cuma 6 aja seandainya yang kita basuh, sah wudhu kita. Cuma 6. Apa yang pertama? Yang pertama niat. Oh, niat. Innamal a'malu Binnya. Masya Allah. Siaran basuh 2 tahun setengah udah Kan hafal. tinggal namahin bin niat sih, Pak Ustadz. Kayaknya semua orang tahu deh itu kayaknya nggak cuma Innamal a'malu bin binniyat. niyat. Wa innamal likulli imri'in Manawa. manawa. Masya Allah. Apa itu artinya? Pak Ustadz? Langsung bingung. Udah apa? Segala sesuatu tergantung dengan niat. Ya. Tapi kata Nabi, bukan cuma niat, tapi harus ditambah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau wudhu baca Bismillah nggak? Itu masalahnya. Ketemu keran air buka aja langsung wudhu. Bismillah lupa, niat nggak dikerjain. Kullu amrin dzibalin, semua perkara yang penting. Sholat kan penting tuh. Iya. Wudhu kan penting. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua amalan penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia abtar. Abtar tuh ditolak. Abtar itu ditolak. Abtar tuh nggak manfaat. Yang dilakuin nggak manfaat. Kenapa? Kan dia nggak mulai dengan bismillah. Jadi rukun yang pertama niat. Tapi niat itu harus berisi bismillah. Maka ada 2 pendapat ulama. Iya. Ada orang mau wudhu itu pakai niat. Ya. Ini kalau madhab Syafi'i ya, pengikut Imam Syafi'i, itu dia kalau wudhu pakai niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ada pendapat yang lain. Niat itu tidak perlu. Yang penting adalah dia memulainya dengan bismillah. Karena hadis ini, semua amalan yang penting, perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa abtar. Dia ditolak tuh, nggak manfaat buat dia. Jadi ibadahnya percuma, makanya percuma gitu. Iya. Nah, maka 2 pendapat, boleh pakai niat dan yang niat harus pakai bismillah. Karena niat doang nggak pakai bismillah, dia abtar. Ada pendapat yang kedua, tanpa niat dia dengan bismillah. Gimana tuh? Kita ambil yang mana yang afdolnya? Yang afdolnya niat juga, pakai bismillah juga. Maka rukun pertama niat, tapi dimasukkan dengan bismillah. Niat dulu. Niatnya kalau dia wudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Kalau mandi besar, mandi junub, Nawaitu doa enggak? Bismillah. Bismillah. Nawaitu. Mandi junub bagaimana? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan kagak pernah mandi junub ini. Mandi dulu Pak Ustadz, tapi saya lupa ya. Saya lihat dalam hati aja. Dalam hati ya. Boleh. Niat itu boleh dengan tadi pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa saya niat mandi junub karena Allah, udah, boleh sah juga. Ya, kalau mandi junub, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Lupa saya. Gusla itu mandi. Gusel itu sebenarnya bukan cuma mandi, dia gosokin semua. Disebut kenapa mandi junub? Junub itu bahasa Arab, artinya janbun. Janbun tuh sisi, pinggir. Junub tuh jamak dari kata janbun. Janbun tuh pinggir, sisi. Maka junubun artinya semua sisi. Jadi mandi junub tuh mandi yang semua sisi dalam tubuh kita kena air, namanya, maksudnya disebut mandi junub. Khusus 12 jari termasuk. Iya kena itu. minum embrin. Zaman dulu tuh saya kalau di sawah nyemprot pestisida. Tuh Ki lu minum embrin.
Pestisida. Jadi gitu gambarannya ya, udah kebayang tuh. Jadi pertama niat paling penting. Dimulai dengan bismillah. Bismillah. Boleh niat plus bismillah, boleh juga bismillah. Saya nggak mengatakan teman-teman misalnya saya niat doang, tapi harus bismillah dong. Karena dalilnya jelas. Iya. Kalau amrin tibalin la yudhu bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Kemudian saya pakai bismillah doang. Ada ulama yang membolehkan cuma bismillah doang. Boleh. Sah. Gitu. Ada orang sholat, dia nggak mengucapkan niat. Usolli fardhal maghrib. Dalam madhab Syafi'iyah itu harus ada niat. Tapi ada pendapat ulama lain, cukup dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Sholatnya sholat apa nih? Dia dalam hati menyebut, udah saya ini sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat. Dalam hati dia sudah tahu. Diterima nggak ada sholatnya yang cuma baca bismillah? Diterima. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala kita niat sholat apa, di waktu apa, Allah tahu. Tapi dalam madhab Syafi'iyah dia harus benar-benar jelas. Harus jelas ini sholat apa, karena tadi berkaitan dengan niat, tadi itu niat tuh. Tadi termasuk niat. Makanya tadi segala sesuatu tergantung dengan niat. Gitu kan? Innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu tergantung dengan niatnya. Nah, maka niatnya ada 2 macam juga nanti. Ada niat yang harus jahar, ada yang sir, ada yang diucap, ada yang cuma dalam hati. Gitu. Oke, rukun pertama niat. Rukun wudu yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Idza kumtum ilas shalah, kalau kalian mengerjakan sholat, ila ini akan mengerjakan sholat, fagsilu wujuhakum. Di sini perintahnya fagsilu, tadi gusel. Mandi. Gusel itu kan gosok. Gosok. Makanya tadi mandi itu kan maksudnya menggosok semua sisi itu. Gusel. Maka tadi nawaitul gusla. Di sini perintahnya fagsilu wujuhakum. Dia itu bukan ngusap, tapi dia menggusel. Jadi nggak perlu lagi apa tuh perempuan kalau mau tidur pakai serum. Iya. Serum. Jadi wudhu itu sebenarnya bini saya kan kalau mau tidur. Saya juga. Sama. Pak Ustadz ditatal-tatalin juga. Kalau saya mah kagak. Maksudnya bini saya belanja juga. Saya mah kagak. Kirain Pak Ustadz. Oh, Bang Isi pakai juga. Saya di Pantesan pada tumbuh ini banyak banget. Bukan ininya. Oh, bukan. Ustadz, ini. Bukannya. Secara wajah Oke. cerah insyaallah. Alhamdulillah. Ada yang disemprot nggak perlu sih ya. Ini lanjut Pak Ustadz. Takut. Minum dulu. Kita lanjut ya. Lanjut Pak Ustadz. Seru nih kayaknya nih mulai. Seru Pak Ustadz. Ini perintahnya fagsilu wujuhakum. Dia bukan cuma set. Sunnahnya tuh fagsilu tuh set. Set. Ada yang putus-putus. Set. Wujuh, wajah. Ingat nih. Batasnya mana tuh Pak Ustadz? Janggut ini bagian wajah. Makanya Bang Ibi punya jenggot nih. Ini kalau wudu, ini harus basah. Semua. Sampai sini nih. Wajah tuh sampai ujung leher nih. Ini bagian wajah. Maka dia fagsilu wujuhakum, dia harus basah. Kalau dari sini batas sampai telinga. Mentokin telinga. Mentokin telinga. Ya. Kalau tangan dua, kanan kiri. Gusel. Perintahnya fagsilu. Bukan cuma dikit. Kadang-kadang wudu. Enggak, fagsilu. Rapi. Oh, yang susah orang-orang yang bermuka dua nih, Pak Ustadz. Waduh, iya, begitu dia. Satu sini, satu sini. Kena lagi. Kena aja. Sorry, Pak Ustadz. Bagus nih. Berarti harus Dipotong sama Bobby. buat ini promo ya, buat promo ya. Berarti harus seruk gitu Ya tapi enggak sampai habis enggak. Artinya kalau ngusap kan gini doang. Ini beda nih antara fagsilu dengan wamsahu. Kalau wamsahu cuma gini doang tuh, ngusap. Tapi fagsilu gini. Makanya kata para ahli fikih, dia cuma gitu. Saya contohin. Iya, Pak Ustadz. Ambil Air. Sampai jenggot. ya, ambil jenggot kena semua. Ambil lagi. Sok, kusuk. Gitu. Itu namanya fagsilu. Fagsilu. 3 kali ya Pak Ustadz ya? Afdolnya 3 kali. Ya. Afdolnya 3 kali. Ya. Gimana kalau lebih dari 3 kali? Ya dia lebih afdol. Ya. 1 kali boleh nggak? Lihat. Kalau airnya tidak banyak, cukup sekali. Nanti perbedaan lagi nih, pendapat nih. Dalam madhab Syafi'i, airnya harus 2 kulah.
Kulah tuh apa Ustaz? Ya kulah tuh cukup untuk digunakan mandi. Tapi dalam madzhab yang lain, yang penting mengalir. Tapi ada juga yang penting ada air. Karena wudhu kalau nggak ada air nggak bisa. Ya, nggak usah ngitung banyak buat mandi. Nggak bisa. Kalau nggak ada air aja boleh tayamum. Bayangin tuh. Ini rukhsahnya nih, ini ringannya orang Islam nih. Iya. Enak-enak jadi muslim tuh nggak usah kita nyari madzhab ini harus 2 kulah. Dalam madzhab lain nggak apa-apa, nggak banyak juga. Yang penting mengalir airnya. Ada lagi pendapat lain, yang penting ada air. Bahkan nggak ada air pun boleh tayamum. Bayangin tuh. Ringan kan? Nggak ada air pun boleh tayamum. Atau dalam satu kondisi yang air kita nggak dapat di satu tempat, sedangkan kita harus terburu-buru untuk melaksanakan sholat, maka mana yang diambil? Contoh nih, Iya Pak Ustadz. kita lagi sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram, Bang Izi. Tahu Pak Ustadz. Mudah-mudahan, udah. Pengen Pak Ustadz. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. berangkat. Amin. Ya. Ngaji berangkat. Ngaji yuk, siap. Siapa yang mau endorse boleh. Endorse umrah yuk. Ngaji berangkat. Banyak ini besok ada travel umroh sini. Iya, Banyak. Tenang aja. Banyak, tenang aja. Banyak. Siap Pak Ustadz. Kita Umroh ya Pak Ustadz ya. Siap umroh nih kita pokoknya. Bismillah. iya. Bismillah. Unboxing pesanan belum jalan soalnya. Kalau Oh, belum iya. jalan ini travel umroh banyak ini di belakang. Bensin ada travel ini teman. Siap Pak Ustadz, siap. Nah, oke. Di Masjidil Haram kalau dalam keadaan yang crowded, padat. Di Masjidil Haram di dalam masjid cuma ada tempat wudhu. Toilet nggak boleh dalam masjid, semua di luar. Nah. Itu tadi saya sampaikan tadi di awal. Iya. Kenapa tempat wudhu bisa dengan toilet? Toilet di luar Masjidil Haram, di pelataran. Di masjid dalam masjid ada tempat wudhu doang. Di bawah tangga itu ada tempat wudhu di dalam masjid. Ya. Kemudian, misal kita ada di lantai rooftop paling atas. Dalam keadaan musim haji yang kalau turun ke bawah wudhu, yang turun ke bawah itu wudhu, itu makan waktu yang lama, udah gitu nggak bisa naik lagi karena ditutup. Kalau di Masjidil Haram tutup dia. Kalau udah dekat waktu sholat, udah tutup, udah nggak bisa masuk lagi. Udah keluar, udah nggak bisa masuk lagi. Kemudian di lantai atas itu nggak ada tempat wudhu. Mau wudhu di mana? Balik ke Indonesia. Kejauhan ya Pak Ustadz. Sedangkan kita dalam keadaan, ya Allah, ini berapa menit lagi mau azan nih, mau qomat. Sedangkan kita batal wudhu, gimana? Maka ambil di dekat kita ada air zam-zam yang bisa kita isi dengan gelas kita. Wudhu dengan air secukupnya. Boleh? Boleh. Jelas? Di tempat itu seandainya nggak ada tersedia air zam-zam. Di lantai bawah baru ada, lantai atas nggak ada misalnya dalam satu kondisi. Gimana nih? Sedangkan sholat udah mau dimulai. Saya kan mau ngambil fadilahnya sholat berjamaah. Apalagi sholatnya di Masjidil Haram lagi. 100.000 pahalanya. Ini kalau saya tinggalin saya sholatnya nggak dapat nih. Misalnya begitu ya. Nggak dapat berjamaahnya nih. Gimana wudhunya? Dalam keadaan masyaqqah. Tahu masyaqqah? Bumbu dapur. Roykoh. Roykoh. Bahasa Arab. Masyaqqah itu dalam keadaan sulit. Kita nggak menemukan air itu dalam keadaan apapun itu. Maka dibolehkan bertayamum. Karena kita nggak ngeliat air. Iya. Tapi selama kita melihat air, maka tayamum kita menjadi batal. Tayamum itu batal kalau kita ngeliat air. Itu doang. Gitu. Kita tayamum nih. Lagi tayamum. Udah kita tayamum. Mau sholat. Tiba-tiba ada air. Tayamum kita batal tuh. Wah pernah tuh saya kayaknya Pak Ustadz. Langsung wudhu. Wah tau gitu saya mejem. Wujudul ma. Itu adanya air itu membatalkan tayamum kita. Pernah saya kayaknya dulu tuh Iya. pernah kayak gitu Pak Ustadz. Pas sudah ngeliat air, ih air. Jauh. Gitu airnya. Jadi kayak kambing ya. Kayak kami takut air. air. Jadi gitu. Jadi kembali lagi tadi pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Iya. Basuh wajah tuh. Dan harus Nah, di gusel. Fagsilu wujuhakum. Ya, fagsilu wujuhakum. Yang kedua. Yang ketiga, wa aidiyakum ilal marafiq. Masih fagsilu karena itu wawul ataf. Wawul ataf tuh wawu yang nyambungin kata yang pertama dengan kata yang kedua. Nah, fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Membasuh ya, membasuh tuh dibasuh. Iya. Digusel. Makanya keserap bahasa Indonesia tuh digusel dong, digusel. Digesah dong, digesah. Kalau nyuci pakaian tuh dikocok-kocok. Yang kedua. Yang ketiga, wa aidiyakum ilal marafiq. Kalau wudu tuh ngebasuhnya, ya, ngebasuh itu dari mulai wa aidiyakum, dari tangan sampai marafiq. Marafiq itu apa? Nih, sikut, namanya marafiq. Jadi kalau ada air wudu, itu bukan air ngucur nih.
Bukannya air ngucur di sini kita begini, bukan begini. Bukan begini. Tapi dari sini dialirin ke sikut. Marofik. Kalau dulu kan kita ngambil keran, ada keran, air gini. Set. Kita alirin kemari. Set. Karena perintahnya wa aidiakum ilal marofik. Dari sini kemari nih. Set. Sampai sikut. Baru dibalikin lagi. Diturunin ke bawah. Kebanyakan kita gimana? Banyak kita dari sikut ke ujung jari. Ya, gini. Air yang ngucur kita gini nih. Tuh. Oh. Ya kan? Iya, Pak Ustadz. Ini afdalnya wa aidiakum ilal marofik. Dari sini baru diturunin. Oh. Gini. Ya, 3 kali. Turunin. Ya. Nah, hitungan satunya itu ini Ya, diturunin. sampai turun. Ambil, set, set. turun. Digosok juga pakai Gusel, tangan. afdalnya digusel. Oh. Makanya tadi ada sunnah wudhu. Ini kan kita masuk rukun nih. Iya. Kalau sunnah wudhu sebelum wudhu kita ini namanya apa? Di sela-sela jari itu dibersihin tuh. Iya. Gini. Ya, biasa gini. Oh. Ini bagian sunnah. Itu Ya. di awal banget, Pak Ustadz. Di awal banget Di sebelum awal sebelum banget. kita membasuh muka. Oh. Ini sekarang bicara rukun dulu nih. Rukun. Nanti sunnah-sunnahnya baru kita tambahin. Tambahin ya, Pak Ustadz ya. Ya. Dari ujung tangan sampai sikut. Iya. Nah, dibalikin lagi. Satu tuh itu. Wa aidia. 1, ambil lagi. 2, Dua. ambil lagi. 3, sunnahnya 3. Oke. Oke. Baru yang kiri. Yang kiri ambil, jatoin lagi sampai sikut, kusek-kusek sampai habis. Ambil lagi airnya, kusek-kusek sampai sikut, buang sampai 3 kali. Wa aidiakum ilal marafiq. Udah 3 tuh. Udah 3, rukun ketiga. Rukun keempat. Wamsahu biruusikum. Wamsah. Tadi yang pertama, yang tadi yang 2 itu fagsilu. Dibasuh. Dibasuh. Ini yang satu yang apa, muka sama tangan dibasuh. Nah, ini selanjutnya famsahu biruusikum. Ini perintahnya mengusap. Ngusap rambut. Ngusap rambut. Ruusikum tuh roksun kepala. Kepala. Karena rambut ada di kepala, ini rambut tuh bagian dari kepala. Ah. Jadi orang kalau nggak punya rambut, itu sunnahnya dia yang ngusap kepalanya. Bukan rambutnya. Orang botak nih, nggak ada rambutnya. Oh, berarti saya mah kalau nggak ada rambutnya, saya wudhu nggak diusap dong rambut saya. Orang nggak ada. Makanya perintahnya wamsahu biruusikum, kepala yang dibasuh. Karena rambut ini bagian dari kepala, maka yang di atas kepala inilah yang kita basuh, namanya rambut. Ingat tuh, dibasuh, yang rambut ini cuma wamsahu, dia mengusap. Mengusap. Makanya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan cukup 3 rambut kena udah sah. Atau begini doang, sah. Bahkan madzhab Malikiyah dia harus basah. Harus basah semua. Jadi kalau wudhu, ambil air harus basah. Ya. Basuh juga. Kusuk-kusuk. Ada perbedaan pendapat ulama. Maka yang paling aman ambil pertengahan, ambil air, set, ya, famsah. Kalau tadi kan gusel kan airnya dialirin, ya, gusel tuh airnya dialirin. Kalau ngusap, airnya diambil, Oh, dibuang. baru diusap. Oh. Tuh. Tapi kalau langsung ke sini? Boleh, tapi kan nggak banyak paling air. Oh iya. Diusap, boleh ambil air, boleh. Tapi dibuang juga boleh. Yang penting ada air di sini, dia diusap. Famsahu biruusikum. Diusap doang. Ambil yang afdalnya begini. Ambil air, ya. Kalau begini kan basah dong. Iya. Ambil air, kemudian ya hempaskan sedikit, ya. Kemudian ambil gini. Dia ambil ke belakang, kembalin lagi. Ke belakang tuh sampai Belakang. leher Ya, semua sampai rambut belakang ya? kena. Oh, rambut belakang ya. Ya, balik lagi. Itu hitungan 1. Itu famsahu. Ya, itu 1. Boleh 2, boleh 3. Oh. Afdalnya. Ya. Ada perbedaan, ada yang cuma yang penting kena rambut, ada yang gini dong. Enggak tahu tuh anak-anak SD. Oh. Atau udah di hairspray make Oh up iya, syuting sayang. biasanya, Pak Ustadz. Jadi gini doang ya, Sayang tuh jadi gini biasanya doang ya? Sini doang, Pak Ustadz. Astagfirullah. Iya, sini doang tuh, Pak Ustadz. Kalau udah di hairspray tuh, Pak Ustadz, sayang. Ya. Tapi kan muka kan kena wudu kan? Kena, Ya, Pak Ustadz. rambut doang kan biar kaku kan? Biasanya kan. Nah, itu famsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maaf saya angkat kaki. Ini wa arjulakum ilal ka'bain dan ujung kaki sampai ka'bain. Ka'bain ini 2 mata kaki. Kaki. Ka'bain. Ka'bain.
Ya, Ka'ab itu mata kaki. Ka'bain 2 mata kaki kanan kiri. Harus kena. Jadi ngalirinnya bukan juga dari mata kaki ke sono. Tapi dilepit gitu. Dari ujung jari jatuhin ke mata kaki. Baru dorong lagi ke bawah. Dari ujung jari ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi dari sini sampai mata kaki. Baru dibuang lagi ke bawah. Tuh. Afdolnya, sunnahnya ketika membasuh kaki kanan, basuh dengan tangan kiri. Ketika kaki kiri, basuh dengan tangan kanan. Nyilang dia. Sunnahnya. Udah tuh 5. Niat, muka, tangan, ngusap kepala, kaki. Membasuh kaki, 2 kaki, ya kan? Kemudian yang ke-6, tertib. Urutannya, Ustaz. Nah, rukun tuh, yang rukun wudu itu yang ke-6 tertib. Urutannya. Lihat dah, dari muka ke tangan, naik lagi kepala, baru turun kaki. Nggak boleh kaki dulu. Iya. Saya wudu, kaki saya habis main bola nih kotor. Udah kaki dulu dah, ntar baru muka, nggak bisa. Itu bagian dari rukun. Rukun ditinggal batal. Rukun ditinggal batal. Tapi ada tambahan, namanya sunnah. Sunnah tuh. Itu yang mulut itu. Iya. Itu sunnah ya. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Ya. Itu sunnah. Sunnah itu apa saja dalam wudu? Contoh, nih sebelum wudu, tadi sebelum wudu nih, ya ketika sudah niat, Bismillah, sebelum membasuh yang rukun, dia lakukan yang sunnah dulu. Apa? Misalnya dia selah-selah jarinya dia bersihin. Itu sebelum muka berarti? Ya sebelum muka, sebelum muka, ini pertama ini, bersihin dulu semua. Kenapa tangan dulu? Karena tangan ini dia fungsinya membasuh semua rukun tadi. Ya. Maka tangannya juga harus bersih. Masa mau membersihkan sesuatu yang bersih, sesuatu itu nggak bersih. Masa mau memberantas korupsi, pemberantas korupsi malah korupsi? Siapa tuh, Bos? Ya nggak tahu. Sebut nama dong. Nggak, Bang. Ntar gue dicari-cari lagi. Udah banyak yang nge-DM gue soalnya. Udah banyak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Orang belakangnya banyak. Nggak boleh lah. Nggak boleh lah. Nyari aman. Emang siapa, Pak Ustaz? Itu. Jangan. Aduh. Ya. Partainya Pak Ustaz. Enggak lo, jangan mancing-mancing. Jangan dong. Lanjut, Pak Ustaz, lanjut. Saya dulu pernah pernah ngerasain. Pernah ya, dianuin. Serang pernah lah. Janganlah udah. Pernah semua sama bini saya juga. Ustadz ini, waduh habis. Kita yang mana-mana aja ya. Iya, mana-mana aja. Kita lanjut. Jadi cara kita membersihkan sesuatu yang ingin bersih, kita harus bersih dulu. Jadi tangan, sunnahnya, ya, itu sunnah tuh. Setelah itu kumur-kumur. Ya. Kumur-kumur. Itu urutannya berarti tangan. Ya, tangan dulu nih, bersihin tangan dulu, telapak tangan dibersihin semua. Ini sunnah nih. Kemudian kumur-kumur. Ambil kumur-kumur. Nah, Nabi mengatakan sunnahnya itu justru itu pakai siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Kalau seandainya tidak menyulitkan umatku, maka akan aku wajibkan setiap umatku pakai siwak setiap wudu. Ternyata siwak itu dari beberapa orang menyulitkan. Maka kata Nabi, kalau nggak menyulitkan ini siwak, ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Kalau ini siwak tuh kayak batang kecil gitu. Tapi ini ntar dikeluarin di apa? Itu batangnya khusus tapi ya, Pak Ustaz? Ya, itu ada pohonnya. Nggak bisa batang apa lu congkel ya, gitu nggak bisa. Itu ada pohon khususnya. Begetah nanti sini. Oh iya. Gitu, ya. Nanti harus dijelaskan nih, Pak Ustaz. Jangan, ya. ledes Soalnya ya. kan kan itu soalnya emang bentuk kayak kayu biasa, tapi itu kayu khusus ya, teman-temannya. Ada juga kalau mau mabok pakai batang gadung. Kok Pak Ustaz tahu sih? Masalahnya kok Pak Ustaz tahu? Batang gadung. Zaman dulu. Nggak tahu saya, Pak Ustaz. Zaman dulu kan orang kalau mabok pakai batang gadung. Atau gadungnya atau batang gadung digini. Kan dia banyak getahnya tuh, lengket. Lengket tuh di gigi. Bibir kita nempel. Bang gitu. Terus mulai. Waduh, pala mulai nyen. Pak Ustaz kayak pernah. Zaman dulu main di sawah. Kita kan orang sawah dulu. Ya kan? Jangan dicontoh ya, teman-teman ya. Ya dulu Cinere lagi belum jadi kota kan sawah, kita nandur, kita nanam timun lain sebagainya ya kan.
Nah, kita lanjut ya. Ya. Siwak tuh Pak Ustadz Siwak. ya, siwak. Kata Nabi, laula ana asyqa. Kalau siwak enggak nyulitkan umat saya, nih siwak saya wajibin nih setiap umat saya pakai siwak kalau wudu. Tapi kan susah. Satu, siwak nyarinya susah di mana. Walaupun sekarang banyak dijual Banyak ya. di toko-toko, Ya, kan ya. tapi enggak semua menjangkau semua umat muslim. Terus kemudian dibawa kemana-mana. Maka pengganti siwak ada namanya Sikat gigi. sikat gigi. Kadang-kadang kita sebelum wudu kan kita sikat gigi dulu tuh. Oh, tapi nggak apa-apa tuh Pak Ustadz, sikat gigi. Nggak apa-apa sebelum wudu. Oh, karena ya yang ini masih sunahnya Iya, tuh ya. iya. Atau sebelum yang si Sebelum tangan yang sebelum wudu sikat gigi dulu nggak apa-apa. Oh, berarti sebelum yang tangan tadi ya, Iya, sikat giginya. iya. Oh, Tapi kumur-kumur juga bagian sunnah. Oke. Kalau sikat gigi nggak ada, siwak nggak ada, kita pakai jari yang bisa membersihkan ini nih, jigong-jigong kita. Iya. Jigong-jigong kita. Istilahnya apa ya jigong-jigong? Ya, Kotoran-kotoran jigong, Pak Ustadz tuh jigong aja, nggak ada istilah lain. Oh, nggak ada istilah lain. Iya. Oh, bersihin. Kotoran mulut. Ya, kotoran mulut. ya. Tapi kenapa kalau bapak-bapak itu di kamar mandi masukin Iya. Kenapa ya? Di TikTok ya. Iya. Mandi, bur selesai ya gitu. Bapak-bapak tuh. Tapi anehnya kalau perempuan nggak ya? Iya. Kalau perempuan tuh sikat gigi di kamar mandi bersih ya, Pak. Nggak ada suara-suara. Tapi kalau Sama orang- sikat gigi ini Pak Ustadz, Apa tuh? kalau cowok tuh sampai gepeng banget sih. Iya, baru diganti. Baru diganti. Kalau Baru diganti. ke cewek tuh kayak rapi gitu ya. Kayaknya Iya, lembut mereka. seminggu aja ganti deh. Gitu kayaknya gitu. Orang kita tuh Gigi. ditekenin ini bulu hati sampai habis banget, sampai habis baru selesai. Iya. Pengalaman dong. Bersih kagak cuma doang. Kata bini, ngapa sih kamu gitu. Nggak tahu ini bawaan tuh kenapa nggak tahu itu. DNA kali maksudnya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu atau istri kalau di rumahnya nggak ada suara itu dia nyariin. Suami saya lagi keluar kota, pengen dengerin suara itu gitu. Jadiin konten ini. Pengen dengerin Bisa suara tuh, itu. konten. Saya kangen sama suami saya gitu. Di video call. Video call. Coba dong kamu suara itu. Malah jadi ide konten. Lanjut Ustaz. Nah ini sunnah, kumur-kumur. Kumur-kumur ya. Ya, habis kumur-kumur biasanya dibasuh wajah. Oh, berarti Ya. tangan. Ya, Kumur-kumur, kumur-kumur, baru kemudian tadi wajah. ya, wajib, Masuk rukun ya. dong Rukunnya, wajah. ya, Rukun. siap. Sunnahnya apa lagi? Biasanya masukkan air ke dalam hidung. Hidung. Namanya istinsyak. Istinsyak. Diambil air. Istinsyak itu bukan nyolek air ke lubang depan hidung ya. Kadang-kadang kita cuma nyolek doang. Enggak. Dia sunnah tuh nyedot. Diambil sedot. Oh. Udah biasa belum? Kalau wudu saya biasa nyedot. Jadi ini di sini nih enak nih. Oh. Pernapasan kita enak sampai kepala nih, sampai ke belakang nih. Itu kayak bersih dan itu keluar lendir. Nyedot. Kayak gurah ya kalau Iya. gurah gitu ya Pak Ustaz. Abis itu kita keluarin. Tapi kalau orang yang terbiasa dia istinsyak dalam wudunya, itu napasnya enak, Lega ya. lega. Dan udah terbiasa, dia nggak mungkin sakit Kepalanya. Tapi kalau baru nyobain, kayak kita berenang. Renang kadang-kadang air masuk ke dalam hidung. Gimana sih rasanya? Pusing ya. Pusing. Tapi bagi orang yang biasa berwudu atau orang yang biasa berenang deh, udah biasa masuk air ke dalam hidung, biasa aja tuh. Kopaska tuh kalau renang kedalaman berapa tuh? Komando pasukan katak. Iya. Kalau dia kadang-kadang masuk air ke dalam hidung udah biasa. Kenapa? Udah terbiasa. Walaupun kadang air laut Iya, asin dong. Asin, wah, Itu lebih parah lagi, tuh. perih lagi tuh. Ya kan? Apalagi campurin sayur asem. Waduh enak banget. Masuk jagung. Masuk jagung. Melinjo, ya kacang panjang ya kan. Pakai oncom dikit. Waduh, enak banget. Kenapa tadi gitu? Kenapa tadi sayur asam? Sambal yang pakai terasi. Waduh, enak banget. Ayam kampung. Wudu ngapain? Wudu Pak Ustaz ini wudu. Wudu ya. Oh. Nah, masuk tuh. Wudu. Ini sunnah tuh, istinsyak. Sunnahnya tuh. Jadi sudah Air tuh ya Pak Ustaz ya. Air. Bukan bumbu Indomie ya. bukan berarti ya? dong. Waduh, Langsung pusing. Set, ya kan? Langsung di sini ada Popmin manggil-manggil. Popmi dong. Ya Allah, aneh banget bro. Ternyata Pak Kok gua, Ustaz aneh. kok gua jadi kayak Yusio Kerismo ini gua. Absurd. Tidak cuma saya ternyata. Oh, istinsyak ya. Saya kayaknya jarang nyobain tuh Pak Ustaz. Karena saya biasanya kayak ini saya masukin gini tuh. Berarti Cuma jari-jari doang kan? Iya. Nih, jadi gini air di sini disedot. Nah, itu sebenarnya seperti gurah. Oh. Gurah. 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 Bahasa Betawi tuh. Gurah, ngusir. Ngusir, Ya, ini ngusir kotoran dari hidung namanya gurah. Keluar ada lendir. Sering aja begitu, insya Allah napas. Ada.
Kirain nggak ada. Tapi kalau gini keluar masalah bisa nggak Pak Ustadz sini? Iya, bisa. Bisa juga ya Ya, Pak Ustadz? masalah penyakit hidung. Masalah penyakit hidung. Enggak mau setin kayak yang lain. Tapi kalau di India tuh segala apapun ada masalah. Kenapa Pak Ustadz? Karena memang bumbu dapur namanya masalah. Oh, iya. Di India makan ini pakai masalah, ini pakai masalah, ini pakai masalah, semua pakai masalah. Makanya orang India banyak masalah. Banyak masalah. Ya bumbu dapur itu. Kita lanjut ah. Saya Pak Ustadz. Saya juga. Udah capek nggak duduk? Nih ngomong. Sini ngomong. Kita yang dengerin. Dengerin mulu ya. Kita lanjut. Lanjut Pak Ustadz. Iya, Istinsyak. Istinsyak. Istinsyak namanya. Ya, apalagi sunnah yang lain. Ya, habis biar muka bisa Tangan gitu. Ya. Kan? Ya, tangan. Rukun lagi tuh rukun. Ya. Habis tangan Kepala. kepala. Tadi rukun sama sunnah. Kuping telinga. Biasanya ambil bareng. Ambil air kan? Kan tadi ngusap doang. Wamsahu. Habis begini biasanya langsung ke telinga. Ya. Tuh, telinga nih setiap sela-sela telinga. Sunnahnya. Oh. Ya, sampai belakang ditarik ke atas. Ya. Telinga dulu ada lubang, tarik ke sela-sela nih ada nih kan? Ada sela-sela telinga. Baru dari belakang dari bawah tarik ke atas. Wah, saya jarang tuh tarik belakang. Ya. Itu makanya kayaknya saya sering bau belakang kuping tuh Pak Ustadz. Iya. Berarti harus digituin Ya, ya, ini biar nih. nggak bau belakang kuping Iya, teman-teman. ditarik. Ya. Pak Ustadz pernah nggak nyium belakang kuping gitu? Enggak, Enggak, saya sering. 3 kali saja. Asam-asam gitu ya? Asam-asam ya? Ya. Bau kayak rendang gitu. Oh, berarti biar bersih Bersih, ya sini. bersih. Oh, Jadi benar. telinganya masuk ke lubang. Ini Oh, telinganya masuk ke ya. lubang gimana? Telinganya masuk ke Telinga lubang. masuk ke lubang. Telunjuk Tangan, telinga. telunjuk. Telunjuk masuk ke lubang. Jempol belakang telinga. Oh, Set set. dari bawah ke atas tarik. Itu tapi boleh dilanjutin dari kepala ya? Ya, Atau boleh. satu-satu? Boleh lanjut. Kalau Boleh satu-satu juga boleh? Boleh satu-satu boleh lanjut. Oh. Boleh dari tadi Set. sebelum dia ngebalikin ya. Kuping. Ya, di kebalik kuping. Habis ngebalikin langsung kuping. Boleh. Ambil air lagi. Boleh. Kalau mau bersih lagi pemadam kebakaran. So. Berantakan mukanya itu jadi Masuk kuping kanan, keluar keluar apa? keluar Cibodas. Keluar Cibodas. Keluar tol ini Cinere. Baru tuh ya Serpong 50. Mahal banget. Oh, mahal Pak Ustadz ya. Tapi jadi deket Pak Ustadz, bukan jadi dekat, jadi cepet. Dari sini Heeh. keluar Cinere 60.000. 60.000 bener. Tol baru. Tol baru ya saya. Kalau ke rumah mertua jadi cepet Pak Ustadz. Tolonglah Bapak. Mahal, Pak. Margonda sekarang 15.000. Ada yang murah Pak Ustadz. Apa? Tapi sampai tengah tol doang. Kehalang dinding gitu dong. Gitu Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Bercanda, saya bercanda. Terus mobil diangkat ke helikopter ya kan dipindahin keluar tol ya kan. Absurd banget ini kajian. Terang aja Pak Ustadz. Oh, sampai kuping tuh Pak Nah, Ustadz. gua ketularan KJLS Ramadan. Gejala Ramadan. Bayangin temennya dia ada yang nyetok nenek-nenek loh. Buat bantu diseberangin. nyebrang ya. Masih keinget Pak Ustadz ya. Ini buat teman-teman yang nggak dengerin Gejelas nggak tahu, harus dengerin ada episode itu ya. ada episode. Arispo nyetok nenek-nenek buat dia bantuin nyebrang. Buat sedekah setiap Buat hari. sedekah setiap Jadi hari. dia punya amalan, amal ibadah. Gimana biar dapat pahala terus? Dia nyetok nenek-nenek di rumahnya. Tiap hari diseberangin jalan. Buat apa? Buat nambah pahala. Jadi standby nenek-nenek 20. Besok Buat kemarin lagi. diseberangin. Besok kemarin Tapi lagi. sampai ujung doang, nggak diseberangin lagi ke sini. Itu episode paling lucu. Dari awal sampai akhir tawa nggak berhenti. Sampai closing. Nyetok nenek-nenek. Astagfirullah. Ya, Rabbana. Boleh tuh bikin merch nanti ya. Merch GJLS nyetok nenek-nenek. Ingetin Ki. Aduh. Kita lanjut. Lanjut, Pak Sunnah Ustadz. ya, telinga sunnah tuh. Ya. Di antara sunnahnya lain udah habis telinga kan kepala, habis kepala langsung kaki. Iya. Ya. Di antara itu. Sunnahnya apa lain? Yang lain sunnahnya membasuh semua 3 kali. Sunnah tuh. Oke. Membantu semua 3 kali. Itu bagian dari sunnah wudhu. Jadi Bang Hifzi lakukan sunnah-sunnah wudhu itu, tapi rukun tidak boleh tertinggal. Rukun kalau ditinggal wudhunya batal. Tapi kalau ditambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya itu menambah pahala, menambah tambahan pahala buat bagi kita yang berwudhu.
Udah jelas tuh ya? Iya. Jadi wudhu begini. Kapan wudhu itu batal? Nah itu masalahnya. Kapan wudhu itu batal? Kapan Setelah wudhu? wudhu maksudnya Pak Ustadz ya? Oh. Setelah wudhu kapan dia batal? Wudhu itu batal satu, karena keluarnya sesuatu dari dua lubang. Lubang apa? Lubang bawah, lubang kencing dan lubang buang air besar. Iya. Air kecil dan air besar. Ya dua lubang itu keluar, maka wudhu menjadi batal. Batal tuh wudhu. Terus gimana? Kalau ada orang wudhu, kemudian dia muntah dari mulutnya, apakah membatalkan wudhu? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu batal. Kenapa? Karena keluarnya kotoran. Kenapa keluar kotoran? Karena muntah itu bagian dari najis. Maka wudhu batal. Ada ulama yang mengatakan itu bukan bagian dari kotoran, karena itu natural dari mulut kita. Maka ambil yang kehati-hatian tadi, lebih baik batalin aja, apa susahnya tinggal wudhu aja, gitu kan? Lebih simpel, gitu. Kapan lagi wudhu itu batal? Wudhu itu batal ketika terjadi al-jam'u, ya jima, berkumpul. Lah kalau nanti kita berkumpul suami istri, kita tahu batal, gitu loh. Iya nggak? Iya. Tadi kan Ustadz di awal bilang itu karena suatu sunnah, karena buat apa kita wudhu kalau seandainya itu membatalkan wudhu kita, gitu kan? Nah justru di sini wudhu itu memang secara fisik yang tadi kita lakukan itu hanya sekedar membasuh muka, basuh tangan, basuh kepala, ya, membasuh kaki, membasuh bagian-bagian dari tubuh kita, hanya sekedar membasuh. Yang kita lihat secara empirik nih, secara kasat mata, oh begini. Tapi di balik itu semua, wudhu itu punya apa ya? Makna yang luar biasa. Wah, ada hal yang di luar dari pandangan hanya kasat mata kita. Wudhu itu. Apa itu Pak Ustadz? Orang kalau wudhu, sekadar wudhu nih, cuma bersih kelihatan. Ya. Orang kalau wudhu itu lebih adem jiwanya. Lebih adem. Orang yang biasa hidupnya dalam keadaan suci, ya, dia perangainya lebih baik dibanding orang-orang yang di luar itu. Contoh nih, ya, makanya ada hadis Nabi. Orang kalau marah, kata Nabi. Iya. Orang kalau marah disuruh ngapain? Wudhu. Kalau marah diri suruh duduk. Oh, duduk. Kalau duduk masih ngomel-ngomel juga disuruh rebahan. Tidur. Rebahan masih ngomel juga disuruh wudhu. Oh. Kalau wudhu masih marah-marah Pak Ustadz? Hah? Wudhu masih marah-marah? Mak ada orang wudhu. Lagi wudhu. Makanya emaknya lagi wudhu. Memang enggak ada lihatnya anak suruh dia lagi wudhu. Enggak mungkin kan lagi wudhu marah-marah. Bener Pak. Ada enggak lagi wudhu? Tenang ya Pak Ustadz. Paling enggak marah-marahnya ketutupan suara air ya Pak Ustadz. Kenapa? Karena kata Nabi, setan itu terbuat dari api dan api itu kalah dengan air. Maka berwudulah, karena wudhu itu menggunakan air. Maka marah tadi hilang. Itu sekedar wudhu itu kelihatannya secara fisik doang, tapi dia mengkondisikan tubuh, bahkan akal kita. Orang kalau belajar, orang sekolah, ketika dia menyerap pelajaran antara dia sedang dalam keadaan wudhu sama tidak itu beda. Oh iya Pak Ustadz. Beda. Secara kasat mata, oh iya biasa aja. Tapi secara innernya itu beda orang wudhu. Kesiapannya mungkin ya Pak Ustadz. Orang yang biasa wudhu sama orang yang nggak biasa wudhu, lihat dari wajah beda. Pak Ustadz biasa wudhu. Bang Yudi juga. Enggak. Biasa Saya 5 wudhu. waktu doang biasanya. Orang yang biasa wudhu itu wajahnya tercerang walaupun dia nggak pakai skincare. Ya. Zaman Nabi ada nggak skincare? Nggak ada. Pak. Nggak ada. Tapi istri Nabi Aisyah mukanya kemerah-merahan cantik, nggak pakai skincare. Betul nggak? Kenapa? Kenapa Ustadz? Wudhu. Kenapa? Ketika wudhu dia gusel. Wudhu menggusel. Oh dikusok-kusok, itu bagian dari perawatan wajah kita, wudhu dan sebagainya. Nah, orang dulu tuh kalau mandi tuh, orang dulu kalau mandi nggak pakai sikat, nggak pakai yang sekarang spons itu nggak. Iya. Pakai batu. Apa ya Bu ya? Batu kali Batu ya? koral. Batu koral yang halus itu ya. Itu buat kusuk-kusuk ini. Sabunnya sabun kompas Pak Ustadz. Ada? Ada dulu tuh, zaman dulu. Itu sabun jadi bisa buat nyuci badan, nyuci baju sama nyuci piring. Oh, jadi kadang-kadang kalau terus muka kita bagaimana ya? bau Kasar. rendang. Bau rendang. Dulu ada tuh sabun kompas tuh. Ibu-ibu tahu ya Bu ya? Tahu nggak Bu? Enggak tahu. Oh di Lampung doang. Beda berarti. daerah. Ibu-ibu ini emang udah Ya. kaya dari dulu ya Bu. Ya. Kalau di Lampung, kalau di di Jakarta, daerah. kalau di Jakarta itu sabunnya bukan kompas. Apa? Tipe Metro. Metro bisa. Metro juga bisa.
Udah gitu pakai sabun ada yang teriak, "Oh, Blok M, Blok M, Blok M, Blok M." Metro Mini. 610. Aneh banget. Kagak nyambung buat Metro. Metro Mini kagak ngerasain Metro Mini ya? Enggak, Bos. Tidak ada Bis panjang kalau di Lampung bis panjang Oh, Bos. aja. Ada Sini bis Metro panjang. Mini sama Kopaja. Kopaja ya. Zaman dulu. Kita lanjut. Lanjut. Jadi wudu tuh ya secara kasat mata ya begitu doang kita lihat Ya. fisik. Tapi di luar itu, di dalam itu ada inner, hikmah. ada hikmah Ada dari wudu itu. fungsi yang luar biasa. Nah, itu. Mungkin kalau secara kesehatan juga ada mungkin ya Pak Ustadz ya. Ada nggak sih Pak Ustadz? Ya kalau saya nggak meneliti ya, mungkin para peneliti sudah meneliti lebih banyak, mungkin Iya. bisa dilihat lah teman-teman di. Nanti mungkin kita cari tahu di Google ya apa Ya. fungsi wudhu buat kesehatan. Nanti kita taruh di bio apa gitu. Iya. Tolong Bobby. Fungsi buat kesehatannya Ya. apa? Atau kalau misalnya teman-teman dokter ya Pak Ustadz? Ya. Dokter boleh juga komen Ya. di bawah. Share kita. Share ke Share ke kita. kita. Jadi biar tahu juga fungsi wudhu buat kesehatan itu apa gitu Ya. buat fisik kita gitu. Pak Ustadz ini mungkin kan karena keterbatasan waktu kita juga wudhu udah selesai Ya. berarti ya hari ini. Nanti kita berarti lanjut ke sholat nanti ya. Sip, ke part selanjutnya. Apa? Ya, ke part selanjutnya. Ke part selanjutnya. Ke part kedua Sholat. guys. Ada apa lagi? Sholat, Ada zakat, puasa, haji, umroh. apa Apa lagi sih? wudhu lagi. Udah lupa biasanya. Sudah banyak lah. Masih banyak kan. Misalnya lagi bahas haji umroh, Heeh. ada tiba-tiba travel umroh. Sponsor ya. Amin ya Allah. Amin. Berkah, Ya insya Allah. berkah. Nah, sekarang ini kan karena ada beberapa teman-teman juga yang datang di sini. Ya. Dua sih. Ibu kan emang Ada ya. panitia nih orang aku juga ya. Silakan boleh bertanya ada di IG. juga. Kalau misalnya dari IG juga ada yang mau bertanya, boleh nanti boleh dijawab Pak Ustadz. Mungkin di sini satu pertanyaan dari sini, satu pertanyaan dari teman-teman di rumah ya. Ada mau nanya nggak, Bang? Boleh, sini Bang. Maju aja Sini, ke Mas, depan sini. sini. Maju aja ke sini. In frame, in frame. Kenalan in frame. Sini Bang. Tengah bang. Sini dong. Ya, tengah dong. Khairul umuri ausat. Oke. Namanya siapa? Adi. Bang Adi. Adi Nugroho nih. Iya. Host Afi dulu ya. Bang Adi mau nanya apa nih sama Pak Ustadz? Pegang aja ya bang. Boleh, siap. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau kumur-kumur no sebenarnya bagian dari sunnah wudhu. Ya. Tapi kita sering kali no kalau bulan puasa Oh, kan ya. kita sering kumur-kumur no. Ya. No, alangkah baiknya no sebenarnya kita tetap kumur apa gimana Pak Ustadz? Oke. Emang kalau ngomong ada imbuhan nu-nya ya? No, ada no-nya ya? Ada no-nya. Ini Pak Ustadz Ambi Dahlan, bukan Ustadz Marno ya? Enggak, dari mana asalnya? Dia asli Jawa Pak Ustadz. Oh, iya. Oh. Iya. Udah, boleh, silakan Iya. balik lagi. Makasih Bang Adi ya. Terlalu deket kalau di sini ya. Terlalu sempit masalahnya ya, bukan Yes, apa-apa Bang Adi ya. Dengarkan di situ ya. Oke ya. Oke. Kalau misalnya puasa tapi kita kumur-kumur buat wudhu tuh gimana Pak Ustadz? Ya. Ada dua pendapat. Orang yang terbiasa kumur-kumur walaupun dalam keadaan puasa dan air yang dimasuk ke dalam mulut yang dikumur itu tidak masuk ke dalam kerongkongan, maka boleh. Ya. Tapi ada orang yang wudhu nggak biasa kumur-kumur. Pas Ramadan dia kumur-kumur. Nah. Dan selama dia tidak masuk malam yadkhul halqah, ya orang puasa itu dia tidak membatalkan puasanya walaupun dia nyicip apa aja ya. Bahkan ada sahabat Nabi tuh, dia kalau puasa Ramadan dia nyicip makanan cuma sampai lidah. Katanya malam yadkhul halqah, selama itu yang dia cicip nggak masuk ke tenggorokan maka puasa tidak batal. Bayangin tuh. Nyicip dalam doang tapi dalam maksudnya. hadisnya itu dia disebutnya nyicip cuka. Dia nyicip cuka dalam lidah dengan lidahnya ya. Pakai lidahnya aja. Malamnya dulu halqah, selama dia tidak masuk ke dalam tenggorokan, dia tidak membatalkan puasa karena setelah nyicip dibuang lagi. Gitu. Tapi kalau dia mencicip kemudian masuk ke dalam tenggorokan itu membatalkan. Apalagi wudu. Wudu nih makanya harus ada kehati-hatian, kumur sewajarnya. Boleh kumur sewajarnya. Tapi kadang-kadang kalau puasa, kalau kumur itu kadang-kadang kita keluarin sampai kering banget. Takutnya ada sesuatu yang masih nempel dalam airnya, nanti kita nelen ludah, ini ludah kecampur nggak ya sama air wudhu tadi? Takutnya gitu kan? Akhirnya kan kita ngerasain, oh beda kok ini rasanya rasa ludah. Bener nggak? Iya. Rasa ludah beda kan dengan rasa air yang kita kumur tadi kan? Iya. Makanya kadang-kadang habis kumur-kumur ketika kita puasa, kita keluarin sampai habis banget. Sampai sela-selanya, tuh, baru kayaknya udah bersih nih. Udah nggak kecampur dengan air wudhu tadi. Baru nelen ludah kan boleh.
dalam berpuasa, nelan ludah. Tapi bukan berarti kumpulin dulu ludahnya. Yang nggak ngaruh juga kan, emang dia dari tubuh kita masuk ke tubuh kita juga. Campur puasa Tommy ya. Nah itu ya. Jadi Gitu ya, Pak Ustadz. selama dia tidak masuk ke dalam itu nggak ada masalah. Oke, Ya. ini karena kita lagi ajan, kita tunggu bentar ya Pak Ustadz ya. Habis ini nanti kita closing aja, apa gimana Pak Ustadz? Saya ngikut Bang Hipsi. Iya, Ada kita pertanyaan tunggu nggak? bentar ya. Dicek dulu. Iya, dari Sambil ngecek. Instagram sambil nanya, kita tunggu ajan bentar nih ya. Oke, ini kita lanjut lagi ya Pak Ustadz ya. Ini ada pertanyaan lagi tadi dari Instagram. Gimana caranya wudhu buat yang akhwat ya, buat yang cewek Ya. di terbuka Pak Ustadz? Ya. Kayak di lapangan Kodim tuh misalnya. Enggak, maksudnya di tempat terbuka tuh, di mall gitu kan, atau di musola mall gitu. Yang kadang-kadang juga ini Pak Ustadz, tempat wudhunya campur karena keterbatasan tuh, kayak di pom bensin. Nah itu gimana caranya Pak Ustadz? Ya gini, kan bagian perempuan semua aurat. Iya. Ya, almar'atu aurat. Semua perempuan tuh aurat dari atas sampai bawah. Illa wajah wa kafain. Kecuali muka dan telapak tangan, dua telapak tangan. Tapi telapak tangan itu berbeda pendapat nih. Nih ada perbedaan pendapat. Saya tanya. Ini kan telapak tangan. Ya. Ini telapak tangan bukan? Telapak tangan. Punggung tangan. Punggung tangan. Ya. Makanya ketika sahabat nanya sama Nabi, ini telapak tangan. Terus bagaimana cara kalau ini bukan telapak tangan? Bagaimana cara nutupnya? Penjelasan Nabi apa? Illaha waha. Illaha waha. Ini telapak tangan, ini bagian dari telapak tangan. Yang sulit untuk menutupnya bagi perempuan. Maka kalau ada orang perempuan enggak menutup ini bagian dari telapak tangan menganggapnya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi, ini telapak tangan. Ini kan bukan telapak tangan. Illaha waha, penjelasannya. Ini telapak tangan, ini bagian dari telapak tangan. Jelas? Jadi kalau sehari-hari kita nggak menutup ini, ibu-ibu atau perempuan nggak menutup ini, itu nggak apa-apa karena ini bagian dari telapak tangan yang kita punya kesulitan untuk menutupnya. Kecuali dalam ibadah khusus misalnya haji dan umroh, dia harus ditutup ini, ditutup. Ada sekarang apa penutup yang atas itu ada. Oh. Atau mau lebih afdol lagi, mereka-mereka yang pakai jilbab besar, ini tangannya memang dimasukkan ke dalam jilbabnya. Jadi menutupi semua. Gitu ya. Tapi dalam ibadah haji dan umroh ketika dia tawaf, ini masalahnya telapak tangan nggak boleh ditutup, harus terbuka. Harus terbuka hukumnya. Bahkan pakai masker saja atau pakai burqah atau pakai cadar itu harus dibuka cadarnya. Oh. Ketika dia sedang melaksanakan tawaf atau melaksanakan umroh. Gitu. Jadi nggak semua orang yang bercadar harus bercadar toh. Nggak, ada waktunya dia harus membuka. Pada saat kapan mereka melaksanakan ibadah umroh dan haji, ini harus dibuka cadarnya. Kenapa? Karena wajah ini harus terbuka. Gitu. Ya. Ini penjelasannya begitu. Lalu kemudian gimana kalau seandainya wudhu tempat terbuka atau bercampur ikhtilat laki-laki dengan perempuan tempat wudhunya? Bagaimana perempuan? Lihat sesukar apa, sesulit apa kondisinya. Kalau kondisinya kita anggap masih mudah, usahakan yang terbuka hanya yang akan dibasuh saja. Ya, nggak perlu membuka semua kerudung, nggak perlu. Seandainya dibuka hanya sebagian atau wajah di sini, wajahnya saja, kerudung tetap dipakai hanya wajah. Ambil airnya, cipratkan, usap wajahnya. Lihat nih dalam keadaan masyaqqah, sulit. Ini dalam keadaan kecampur nih, orang banyak terbuka dan sebagainya. Rambut, ambil airnya, ambil kerudungnya, angkat, set, ya, ambil, tetap dalam, tetap masih tertutup. Usahakan sebisa mungkin tertutup. Jelas. Kecuali kondisinya memungkinkan. Wudunya khusus perempuan, ya. Wudunya khusus perempuan, tidak terlihat oleh laki-laki, di ruang khusus perempuan dan ada orang perempuan doang semuanya. Maka afdolnya ya dibuka apa yang mempermudah dia untuk berwudu. Buka kerudungnya sampai sedikit kelihatan mana wajah yang harus diusap, mana rambut, itu nggak ada masalah. Tapi khusus perempuan. Itu masalah tadi yang pertama dalam kondisi dia tercampur, maka gunakan yang paling mudah bagi dia untuk berwudu. Ya, nggak perlu basuh muka semuanya, nggak. Dia cukup mengusap, ambil, usap. Mana yang harus disentuh,
mana harus yang menjadi rukun dan sunnah-sunnah tadi diambil. Kondisional aja, kondisional. Dan itu biasanya orang perempuan yang lebih paham. Gitu. Caranya gimana? Caranya gimana dan karena memang sudah terbiasa mereka dengan cara wudhu begitu. Kalau kita kan laki agak mungkin susah, yang kita nggak biasa seperti orang perempuan, misalnya wudhunya dengan menggunakan kerudung dan lain sebagainya. Ya ngapain juga sih? Iya, karena orang laki nggak mungkin kan wudhu pakai kerudung. Dan kita kan nggak tahu gambarannya gimana. Tapi saya pernah Pernah ada orang laki pakai kerudung. Bukan. Ada aneh Pak Ustadz. Nanti aja off cam. Waduh, aneh banget ya. Ya. Pokoknya itu ya Pak Ustadz ya. Tahu lah yang penting tetap tertutup tapi bisa membasuh tadi termasuk si rukun-rukunnya. Sama yang paling penting kayaknya kalau buat yang cewek nih pas wudu buka helm gitu Pak Ustadz ya. Iyalah. Pakai helm agak kepentok gitu kayaknya ya. Kayaknya lah Pak Ustadz. Helmnya helm yang jelek lagi tuh. Yang bikin muka jelek tuh. Helm yang masuk gitu loh. Yang mana Pak Ustadz? Helm gede tapi helm yang bikin muka jelek ada Pak Ustadz. Oh ada. Iya loh. Oh. Emang jelek kali Pak Ustadz? Helmnya. Bukan orangnya. Ya. Karena semua manusia sempurna. Iya, sempurna. Astagfirullah. Udah itu ya Pak Ustadz ya berarti jawabannya ya Pak Ustadz. Oke. Oke teman-teman ngaji, ini hari ini kita sudah belajar tentang wudhu. Saya juga jadi tahu gitu ya. Tapi saya masih penasaran tentang sholat nih, gimana nanti buat yang sempurnanya gitu ya. Nanti kita akan belajar di sesi yang berikutnya. Nah sekarang nanti ya minggu depan. Apa sih sholat itu? Apa sih sholat? Nanti Mas, nanti aja nggak usah sekarang ya. Istri saya udah mau ke mall. Oh nggak usah. Oh, alhamdulillah pula. Bintara exchange. Oh iya Bintara exchange. Ayo. Ya udah ya pokoknya terima kasih. Ada ini skatingnya ya. Ada ini akuarium baru. Akuarium baru ya? Akuarium baru. Di BXChange gitu. Ada BXChange 2 sekarang. Kita terlalu ngomongin mall ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini 2 orang, buat Ibu juga Bu, terima kasih karena sudah membolehkan tempatnya Taku Japanese ini buat jadi tempat kajian. Boleh nggak Bu kalau kita adain lagi di sini Bu? Boleh ya Bu ya. Semoga nanti yang datang lebih rame, lebih berkah juga tempatnya ini. Taku Japanese ini ada 2 cabang. Jadi kalau yang di satunya itu di daerah mana, Bu? Petukangan. Itu ada Selingan Kupi. Nah, ini cabang yang keduanya baru juga buka ya, Bu ya. Baru buka nih Pak Ustadz. Dan kebetulan mereka mau syukuran juga nih Pak Ustadz buat ini gimana kalau kita doain semoga Taku ini lebih berkah lagi Pak Ustadz ya. Ini kita kehadiran Ibu ownernya juga di sini. Silakan Pak Ustadz. Kita berdoa juga buat ngaji ini semoga bisa lebih konsisten Pak Ustadz ya. Baik. Insya Allah ya. Insya Allah. Tolong ingatkan saya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang saya lupa diri. Bobby juga tolong ingatkan saya ya. Istriku juga tolong ingatkan saya ya. Baik, mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala terkhusus dari Taku ya. Taku Japanese yang mudah-mudahan tempatnya kita pakai buat maslahat. Amin. Membawa keberkahan ya. Buat yang punya berkah, buat yang datang berkah, buat yang punya hajat di sini semua berkah. Ya, berkah itu udah lebih dari segala apapun. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Karena begitu banyak orang punya kebaikan tapi nggak bertambah, tapi tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua niat tadi dan kita juga niatin tadi ngaji, mudah-mudahan ya semakin baik. Amin, ya, programnya makin banyak. Amin. Orangnya makin sempet karena saking berkahnya di job yang lain ngaji udah 3 tahun hilang ini. Astagfirullahaladzim. Enggak nyampe enggak ya? Berapa tahun lalu ya? 6 tahun. Ya, dengan niat apapun tadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengijabah doa-doa kita. Amin. Kita baca Quran suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah lewat wasilah Al-Fatihah ini mengijabah semua yang kita hajatkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman
siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina min fadlika amman siwak. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti dengan selesainya tadi Pak Ustadz udah berdoa juga, maka selesai juga ngaji hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Taku Japanese. Kalau misalnya teman-teman pengen nongkrong-nongkrong di sini ya, bisa cek Instagramnya juga Taku_Japanese ya. Japanese ya. Daerah Cegeraya, enak nih ya. Nokaren. Buat nongkrong-nongkrong sore. Bukanya dari jam 3 nih Pak Ustadz. Oh sore. Sampai jam berapa Ibu? Sampai jam 11 ya, sampai jam 11 malam di sini ya. Dan jangan lupa juga buat follow ngaji @ngaji_NGAJEE_. Kalau mau tahu info-info kapan lagi kita ngadain ngaji offline berikutnya ya. Semoga nggak cuma 2 orang ini yang datang. Sedih, tadi saya datang bahkan nggak ada orang ya. Terima kasih juga buat Taku, karena Taku nih sebenarnya sekarang saya bilang insya Allah yang datang 30 nih hari ini gitu. Kemarin nyediain makanan Pak Ustadz sampai 30 bungkus, tapi nggak bilang sama saya. Di Kenapa? sini banyak buat teman saya. Oh, kan saya udah bilang Pak Ustadz. Enggak, saya kira mah cuma shooting doang. Oh, enggak. Saya nggak tahu ada acara, ada jamaahnya. Iya. Biasanya kita cuma tag doang ya, Iya. 2, 3. Sini banyak. Ya, nanti Jadi sini semoga bisa lebih ramai ya Pak ya. Ustadz ya. Tapi insya Allah juga makanannya berkah tuh Pak Ustadz ya. Ya, Dibagiin amin, ntar amin, kita amin. bagiin ke siapa deh gitu ya. Pokoknya semoga Taku juga lebih ramai Ya, lagi, amin, lebih amin, berkah. amin, Ngaji amin. juga bisa lebih konsisten Amin, lagi ya. amin. Kalau gitu terima kasih sudah nonton Ngaji Show hari ini. Kita ketemu lagi di Ngaji Show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.